Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmatnya pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmatnya. Allah masih berikan kita berbagai macam kenikmatan yang dengan nikmat itu mampu menghantarkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan, aktivitas kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah bosan kita mohon kepada Allah di dalam doa-doa kita, kelak di hari kiamat kita termasuk umat beliau yang layak, pantas dan berhak Allah masukkan ke dalam surganya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu yang sangat ditekankan dalam Islam itu adalah al-imamah, kepemimpinan. Dalam konteks ini, saudara-saudara yang dirahmati Allah, Islam menempatkan kepemimpinan ini dalam posisi yang sangat vital. Kenapa? Kepemimpinan merupakan sesuatu yang begitu vital dalam Islam, karena sesungguhnya kepemimpinan ini akan menjadi penentu arah gerak dalam aktivitas yang akan dilakukan oleh seorang muslim. Pada konteks yang lebih umum, yaitu dalam konteks kenegaraan bangsa kita yang hari ini akan menghadapi pesta demokrasi. Maka pertanyaan yang sering muncul, yang sering ditanyakan kepada kita adalah bagaimana sesungguhnya Islam memandang kepemimpinan itu, dan kriteria apa dalam Islam kita dalam memilih pemimpin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menengok, membaca sejarah yang sudah berlalu, salah satu bukti kepemimpinan itu begitu vitalnya, begitu pentingnya dalam Islam adalah ketika wafatnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau kita gagal dalam memahami sejarah itu, maka barangkali kita termasuk orang-orang yang terprovokasi dan terpengaruh oleh statement-statement orang-orang yang benci dengan Islam, orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah SAW, tidak suka dengan para sahabat, yang kemudian mengatakan bahwa para sahabat ketika Rasulullah itu meninggal, mereka sibuk dengan perebutan kekuasaan siapa yang menggantikan Rasulullah sebagai khalifah. Padahal saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan itu. Apa yang para sahabat lakukan
adalah bentuk. Begitu pentingnya kepemimpinan dalam Islam, maka jangan sampai kepemimpinan itu kosong, walaupun ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru meninggal. Pertanyaannya, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kondisi kita yang hari ini, bangsa kita akan menghadapi itu, kita sebagai seorang Muslim, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara yang dirahmati Allah, seorang Muslim wajib untuk ikut memilih. Dalam Islam yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang Muslim wajib untuk ikut memilih pemimpin. Dan hari ini dalam tanda petik bahwa kondisi di negara kita adalah proses kepemimpinan itu lahir dari rahim demokrasi. Maka bentuk kepedulian kita sebagai seorang Muslim, dan itu merupakan satu hal yang kita pahami dari awal, bahwa kepemimpinan itu adalah sesuatu yang sangat fundamental, sangat penting untuk menempatkan orang-orang yang pantas, layak untuk duduk memimpin kita, baik itu dalam konteks yang paling rendah atau bahkan nanti dalam konteks yang paling besar sebagai seorang presiden. Maka seorang Muslim wajib untuk memilih, karena suara kita itu juga menjadi penentu kepada orang yang kita pilih yang layak menurut kacamata Islam. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita berbicara kita ini NKRI atau tidak, bentuk, salah satu bentuk kecintaan kita dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, adalah kita ikut berpartisipasi dalam pemilihan yang akan berlangsung, baik itu yang sifatnya daerah, wilayah, atau pusat. Bahkan pada level tertinggi adalah pemilihan kepala negara. Lalu bagaimana Islam memandang kepemimpinan itu? Kriteria apa yang diberikan oleh Islam dalam kita menentukan seorang pemimpin? Yang pertama, sebagai seorang Muslim wajib memilih pemimpin yang dia Muslim. Wajib memilih pemimpin yang dia Muslim. Kenapa? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ingatkan kita. Di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat yang ke-28, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaisa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas mengatakan kepada kita. Kita berbicara dalam konteks kita Muslim, ya, kita sesama Muslim. Jadi dalam pandangan Islam, karena tema kita adalah kepemimpinan dalam pandangan Islam, maka rujukan kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dalam Al-Quran Allah tegas mengatakan, La yattakhidhil mu'minuna al-kafirun. Tidak boleh orang mukmin, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman itu mengangkat orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Nah, ini Allah yang ngomong. Tegas Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam itu dilarang oleh Allah mengangkat pemimpin dari golongan orang-orang kafir. Yang kata Allah dalam lanjutan ayat itu apa? Kata Allah, dengan meninggalkan orang-orang mukmin.
Kenapa? Karena ada orang mukmin. Selagi masih ada di situ kita mukmin dan pemimpin kita ada orang mukmin, maka wajib hukumnya kita mengangkat seorang pemimpin dari golongan kita, bukan dari golongan yang lain. Ini yang harus kita pahami sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Dan Allah mengatakan dalam lanjutan ayat itu, barang siapa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melakukan itu sedikit pun dia tidak termasuk golongan Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngeri apa yang dikatakan oleh Allah. Siapa yang mengangkat pemimpin bukan dari golongan mukmin, bukan dari golongan muslim, kata Allah, dia bukan golongan Allah. Berarti apa yang dirahmati Allah? Rusak syahadat kita. Tidak diakui lagi oleh Allah keimanan dan keislaman kita. Karena apa? Salah dalam memilih mengangkat seorang pemimpin yang dia bukan dari golongan kita, bukan dari golongan kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kata Allah. Jadi kapan boleh kita mengangkat pemimpin yang bukan dari golongan kita, bukan dari golongan sama-sama orang Islam? Kata Allah dalam lanjutan ayat itu adalah kecuali jika ia bersiasat untuk memelihara diri dari sesuatu yang ia takuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri. Artinya apa nih rahmati Allah? Boleh kalau kita ini mengangkat pemimpin yang bukan dari golongan kita, kalau posisi kita terjepit, kalau posisi kita tertindas, yang mayoritas itu ternyata bukan golongan kita. Itu boleh dalam kondisi itu. Tapi dengan kondisi kita yang mayoritas, yang dominan, maka dilarang oleh Allah mengangkat pemimpin dari golongan orang-orang kafir yang bukan golongan kita. Nah, ini yang pertama dalam kepemimpinan itu adalah kita mengangkat seorang pemimpin dari golongan kita. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang pemimpin adalah pemimpin yang adil. Karakter yang kedua yang harus kita tentukan adalah memilih seorang pemimpin yang dia adil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kita bahwa nanti di hari kiamat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhillu illa dhillah. Kata Rasulullah SAW, 7 golongan, 7 kelompok manusia yang nanti di hari kiamat mereka akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 1 yang dirahmati Allah adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Maka ini menjadi kriteria kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu orang yang akan kita pilih itu adil? Bagaimana kita bisa mengetahui, memahami orang yang akan kita pilih itu adil? Maka hadirin dirahmati Allah, kalau di zaman dulu proses pemilihan pemimpin itu ada melalui mekanisme syura, musyawarah, itu lebih mudah untuk melihat. Kenapa? Karena yang bermusyawarah itu orang-orang yang amanah, sehingga bisa diketahui siapa yang ditunjuk itu memang dia layak. Nah, hari ini ketika kita sudah ada di era demokrasi yang
kepemimpinan itu adalah diserahkan kepada masing-masing individu untuk memilih pilihannya. Ketika kita bertanya bagaimana cara kita mengetahui calon yang akan kita pilih itu adalah orang yang adil, maka yang pertama, lihat siapa orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini penting. Karena orang yang di sekitarnya itu mencerminkan, menggambarkan siapa dia yang didukung, dibantu, diusung oleh orang-orang yang ada di sekitarnya ini. Nah, ini penting untuk kita menentukan pilihan kita. Oh, si fulan ternyata yang mendukung ini. Sehingga ini bisa menjadi referensi kita untuk menjatuhkan pilihan kita. Yang kedua, bagaimana cara kita melihat apakah dia orang yang adil atau tidak? Dalam istilah kita sekarang ada istilah rekam jejak. Rekam jejaknya jelas. Orang ini tersangkut masalah atau tidak. Orang ini ketika dia pernah jadi pemimpin, seperti apa dia memimpin? Pro rakyat atau tidak? Nah ini. Maka ini penting. Ini penting untuk kita pahami. Yang ketiga, tentu kita tidak lepas dari apa, karena ini adalah sebuah proses untuk melahirkan seorang pemimpin dalam konteks yang tertinggi, misalkan pemimpin negara, maka jangan lepas seorang muslim untuk memohon kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, baik dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah atau kita lakukan dengan melakukan sholat istikharah. Maka insya Allah kalau proses ini sudah kita lalui, kita mohon pada Allah, tunjuk pada Allah untuk menentukan, ya Allah, hadirkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil. Tunjukkanlah kepada kami, kepada saya, ya Allah, siapa pemimpin yang harus saya pilih dalam rangka kami menitipkan harapan itu kepadanya, yang dia itu akan bisa menjadi seorang pemimpin yang adil. Yang kata Rasulullah tadi adalah di hari kiamat ternyata di dirahmati Allah, orang yang pertama dapat naungan dari Allah di saat nggak ada lagi naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang pemimpin yang adil. Maka saudara semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ya, kriteria yang kedua yang harus kita pahami untuk menentukan apakah kita menjatuhkan pilihan itu kepada siapa yang akan kita pilih. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu memberikan gambaran kepada kita siapa orang yang layak untuk kita pilih jadi seorang pemimpin. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-247, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atam minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita baca kisah Jalut dan Talut, ini kisah yang melegenda, kisah yang kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran untuk kita jadikan sebuah ibrah, pelajaran untuk kita. Apa kata Allah dalam ayat itu? Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, kepada kaumnya,
orang-orang di masa itu bahwa sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja kalian. Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Lalu apa yang mereka katakan? Mereka menjawab, hadirin dirahmati Allah, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu darinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini Allah ingin menyampaikan kepada kita siapa sesungguhnya orang-orang yang layak untuk dijadikan seorang pemimpin. Dalam tanda petik, dalam konteks pada masa itu adalah seorang raja. Dalam konteks kita hari ini adalah pemimpin negara untuk pemimpin tertinggi. Nah, kalau kita belajar dari kisah Talut, kita belajar dari apa yang Allah ceritakan dalam ayat ini, lihat. Dikabarkan kepada kaumnya bahwa Allah telah mengangkat Talut sebagai raja mereka, dan mereka merasa mereka yang lebih layak, kami yang berhak, kami yang punya kerajaan. Dan kita lihat ini dirahmati Allah, mereka kemudian mengatakan apa? Bahwa sesungguhnya Talut itu, kata mereka, Talut itu tidak mempunyai harta. Bahwa Talut itu tidak mempunyai kekayaan yang banyak, kata mereka. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kelebihan itu dan fisik Allah, dan fisik Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Hadirin saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah dipilihnya Talut oleh Allah sebagai raja kaumnya ketika itu? Yang pertama, Allah tidak melihat Talut ini kaya atau tidak. Allah tidak melihat Talut ini banyak harta atau tidak. Yang ternyata dirahmati Allah, apa yang menjadikan Allah mengangkat Talut menjadi raja? Lihat kata Allah di dalam ayat itu, bahwa Allah menganugerahkan kepada Talut itu ilmu, pengetahuan. Berarti apa? Karakter yang selanjutnya seorang pemimpin dalam Islam yang layak untuk kita pilih adalah seorang pemimpin yang cerdas, seorang pemimpin yang memahami berbagai aspek keilmuan, memahami kondisi masyarakatnya, sehingga ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia sangat paham dan mengerti betul apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang begitu kompleks. Dalam konteks kalau kita berbicara negara kita sedang banyak masalah, maka kita butuh seorang pemimpin yang cerdas, pemimpin yang mampu memberikan solusi terhadap problematika yang sedang dihadapi oleh bangsa kita. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Selain ilmu, Allah memberikan kelebihan untuk Talut adalah al-jism. Apa maksudnya? Adalah fisik yang kuat. Talut ini seorang yang punya fisik yang kuat, seorang yang punya fisik yang sehat, seorang yang punya kemampuan yang di atas rata-rata. Maka ini penting yang dirahmati Allah, kita butuh sosok pemimpin yang dia tidak sibuk hanya mengurusi dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau fisiknya bermasalah, dia akan sibuk dengan dirinya sendiri. Maka kalau kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirahmati Allah, diangkat oleh Allah menjadi seorang Nabi dan Rasul itu pada usia 40 tahun. Artinya di usia yang masih muda, di usia yang sudah matang.
di usia yang fisiknya masih prima. Nah, ini menunjukkan bahwa, menggambarkan bahwa seorang pemimpin, kita juga butuh pemimpin yang masih dalam kondisi, kalau berbicara kalau kita berbicara usia, kalau kita berbicara fisik, tentu itu akan ada kaitannya dengan usia. Karena secara normal, secara zahir, fisik akan selalu berbanding lurus dengan usia kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita butuh ini. Kita butuh sosok pemimpin yang kuat, yang sehat, yang dia akan mampu mengemban amanah tugas kepemimpinannya sehingga tidak terganggu dengan fisiknya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang muslim harus memahami konsep ini, bagaimana rambu-rambunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia memberikan ciri kriteria seorang pemimpin yang itu layak untuk dipilih oleh seorang muslim. Kemudian saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa seorang pemimpin itu adalah yang mencintai kepada rakyatnya, yang dicintai oleh rakyatnya. Maka rumusnya ada di rahmat Allah, kalau pemimpin itu mencintai rakyatnya, maka rakyatnya pasti dia akan mencintainya. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, khiyarukum a'immatukumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, wa syiraru a'immatikumul ladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa yal'anunahum wa yal'anunahum. Hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, sebaik-baik pemimpin adalah orang-orang yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin adalah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang kalian benci dan mereka juga membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Maka ini menjadi rambu-rambu kita di dirahmati Allah. Kita bisa melihat kepada siapa kita akan memilih seorang pemimpin itu. Kata Rasulullah, pemimpin yang mencintai kita dan kita juga mencintai mereka. Inilah sebaik-baik pemimpin. Dan kalau ada pemimpin yang dia menjadi pemimpin kita, tapi ternyata kita tidak menyukainya, dan dia juga tidak menyukai kita, kita melaknatnya dan dia juga melaknat kita dalam tanda petik, kita dalam arti adalah rakyatnya, maka ini menjadi bencana besar bagi kita, masuk dalam kategori seburuk-buruk pemimpin sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, maka mari hadirin dirahmati Allah, di masa-masa seorang muslim itu juga membutuhkan seorang pemimpin, maka kita harus cerdas. Jadi kalau kita butuh seorang pemimpin yang cerdas, maka kita pun harus juga cerdas. Kenapa dirahmati Allah? Karena pemimpin yang Allah akan berikan itu menggambarkan kondisi masyarakat di negara itu. Kalau ternyata kita diberikan oleh Allah pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka berbahagialah. Kita boleh senang di rahmat Allah bahwa ternyata itulah gambaran masyarakat yang ada di negara itu. Itulah gambaran masyarakat yang ada di wilayah itu. Ketika pemimpin yang Allah takdirkan dia memimpin kita adalah orang-orang yang
betul-betul layak untuk jadi seorang pemimpin sesuai dengan kriteria Al-Quran dan hadis. Tapi kalau ternyata pemimpin yang Allah hadirkan itu pemimpin yang tidak sesuai, jauh dari apa yang Allah dan Rasulnya gambarkan itu, maka bersedihlah kita, karena ternyata itulah gambaran masyarakat yang ada di wilayah itu, itulah gambaran masyarakat yang ada di negara itu. Saudara-saudaraku hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa kriteria selanjutnya seorang pemimpin itu? Dia harus sidik. Seorang pemimpin itu harus jujur. Seorang pemimpin itu harus mengatakan apa adanya, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, sehingga apa yang dilihat oleh masyarakatnya itu bukan sekedar sesuatu yang dibuat-buat, bukan sekedar, kalau bahasa kita sekarang adalah pencitraan, bukan sekedar fata morgana, tapi betul-betul itulah yang ditampilkan itu, itulah wajah dia. Yang ditampilkan itu, itulah karakter dia seorang pemimpin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan kepada kita bahwa kita sebagai seorang muslim, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri. Siapa ulil amri? Pemimpin-pemimpin kita, yang memimpin kita, yang dalam konteks negara kita lahir dari rahim demokrasi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cerdas dalam menentukan siapa pemimpin yang harus kita pilih untuk memimpin kita, karena memang hari ini kita ada di masa itu. Tapi saya mengajak kepada saudaraku semua, mari, berbeda pilihan tidak harus menjadikan kita saling serang. Berbeda pilihan tidak harus kita menjadikan saling mengolok-olok. Berbeda pilihan tidak harus menjadikan kita saling bermusuh-musuhan. Mari kita saling menghargai, mari kita membaca, melihat situasi dan kondisi untuk menentukan apakah yang kita dukung, yang kita pilih itu sesuai dengan kriteria yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Siapapun yang kita dukung, saya mengajak kepada saudaraku semua, jangan pernah saling mencela satu dengan yang lain. Pertanyaannya, kalau tadi yang pertama seorang pemimpin itu adalah seorang muslim, maka seandainya semua calon itu adalah muslim, lalu bagaimana? Ini pertanyaan yang pernah muncul. Maka dirahmati Allah, cari yang keislamannya, yang ketakwaannya, yang keimanannya lebih di antara yang lain. Dan lagi-lagi itu bisa kita baca, bisa kita lihat dari apa rekam jejaknya, dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita semua pemimpin-pemimpin terbaik di negeri kita, wabil khusus pemimpin negara kita, yang itu akan memberikan kemaslahatan, harapan untuk kita semua, perbaikan, kesejahteraan untuk bangsa kita, dan menjadikan apa kita semakin menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang beretika, bangsa yang disegani oleh bangsa lain. Karena apa? Karena kita mampu menunjukkan kredibilitas kita sebagai bangsa yang berakhlakul karimah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat saudaraku semua. Semoga ini menjadi bahan untuk kita semua, menjadikan kita mampu untuk melihat mana sesungguhnya kriteria pemimpin yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بذكر الله ترتاح القلوب